mana kuliah mencakup pembelajaran teori, UTS maupun UAS, ini dilakukan secara daring, ya, dan dilakukan dengan paket. Kalau kemarin mungkin kalian kuliah terus UTS, praktikum dulu, kalau kelas tingkat semester 2 belum ada klinik ya, UASnya di belakang ya, di ujung. Kalau saat ini tidak. Yang mengatur pelaksanaan ujian atau penilaian atau misalnya pemberian tugas ada di mata kuliah. Ya, belum tentu mungkin Ibu coba memang di jadwal dibuatkan juga untuk jadwal UTS, tapi itu tidak saklek hanya di jadwal tersebut UTS-nya. Ini akan diatur dari mata kuliah, penanggung jawab mata kuliah. Ya, walaupun di sini Ibu menuliskan 21 sampai 25 Februari UTS, namun kalau dari mata kuliah dirasa sebenarnya periode itu terlalu jauh untuk materi, harusnya di sekitar tanggal 7 sampai 11 ya di sana ujiannya, dengan pemberitahuan tentunya. Karena setiap mata kuliah kan pasti ada RPS atau rencana pembelajaran semesternya, ya. Untuk kelas semester 2 di sini nanti ada praktikum farmakologi, bahasa Inggris, farmakologi keperawatan dasar 1, bahasa Inggris 1, praktikum komunikasi, metodologi keperawatan, antropologi, ya. Ini yang tadi sama. Mahasiswa semester 4 ini selain kuliah juga ada pembelajaran praktikum dan masuk klinik ya, ada satu mata kuliah nih masuk klinik, yaitu praktek klinik keperawatan dasar. Ya, di sini juga sudah coba dibuatkan rencana prakteknya adalah di Rumah Sakit Pasar Bo, nanti 15 mahasiswa dan Ruspau. Ya, prakteknya ini tidak berbarengan kelas 2A, 2B, dan RKI, namun secara bergantian karena lahan tidak bisa kalau langsung masuk semuanya. Mata kuliah yang lain tidak ada kliniknya, hanya yang praktikum ya. Di sini hanya keperawatan dasar yang ada masuk ke klinik. Untuk pertama kalinya masuk ke klinik tentunya masih dengan bimbingan karena ini adalah masih di tahap terapan ya. Ibu lanjut saja, libur Idul Fitri terpotong nanti ada praktikum PBAK EBN ya. Di bawahnya Ibu nggak sampaikan lagi. Selanjutnya mahasiswa semester 6. Ya, mahasiswa semester 6 pun sama ya. Kuliah UTS dan UAS walaupun di sini Ibu tuliskan jadwal, tapi nanti dari penanggung jawab mata kuliah akan menyusun kembali. Ya, bisa saja UTS-nya di pertengahan atau UAS-nya di tanggal berapa itu akan diatur dari mata kuliah. Ya, mahasiswa semester 6 ya sudah ada praktik ya. Praktiknya ada di klinik, ada di rumah sakit. Ini perkiraan rumah sakit yang sudah berproses. Sebagian dan sebagian besar memang sudah diterima dan kalian siap masuk. Ya, semester 6 ini sudah punya pengalaman sebelumnya. Ya. KMB 4 selain di semester 6, mahasiswa semester 8 juga akan KMB 4 karena kemarin mata kuliahnya belum diambil. Nih angkatan siapa nih? Angkatan ISMI ya. Angkatan ISMI tapi rumah sakitnya berbeda. Ya. Dan pelaksanaannya juga berbeda, ya. Selanjutnya ya, ini mahasiswa semester 8 yang agak banyak ya programnya ya, karena ada skripsi. Ya, skripsi ini tidak akan diblok di ujung belakang mata kuliah. Ya, di sini akan kuliah UTS dan UAS diblok. Ya, pada masa kuliah UTS dan UAS ini ya sudah mulai memikirkan harusnya saat ini Ibu akan sampaikan hari ini juga kuotanya berapa, silakan dibagi dan dikembalikan ke Ibu ya. Untuk penanggung jawab mata kuliahnya nanti Ibu sampaikan ke Ibu Eviana. Ibu Eviana hari ini kurang lagi akan kontrol, jadi mungkin minggu depan baru bisa menjelaskan ya. Yang tertuang dalam skripsi yang dijadwal mulai 28 Februari ini skripsi penyusunan. Plus nanti di minggu tersebut juga diharapkan sudah bisa ujian proposal. Mohon
Walaupun yang di sini yang akan menjalankan skripsi atau tugas akhir adalah semester 8, adik-adiknya semester 2, 4, dan 6 juga sudah mulai memikirkan. Ya, jadi nanti kalau ada tugas penugasan makalah, jangan hanya kopas dan kopas. Karena pada saat skripsi dari proposal kita sudah mulai cek plagiarismenya. Tidak boleh lebih dari 20%. Jadi kalau mengambil suatu kalimat, bagaimana caranya? Lakukan parafrase. Tidak menempel. Kalau menempel namanya kolase dong nanti. Bukan penyusunan latar belakang dan menyusun proposal skripsi. Gitu. Ya, di sini skripsi ditulis pengambilan kasus, maksudnya ini adalah pengambilan respondennya, ya, sesuai dengan topik yang diminati. Ya, di sini skripsi Ibu diblok dulu 2 minggu, mudah-mudahan terkait proposal dan administrasi pengurusan izinnya nanti selesai, karena di sini juga akan mengurus uji etik, sehingga di masa praktek klinik, baru nanti akan masuk praktek klinik. Kenapa ada praktikum di sini? Karena kebetulan kan akan sekitar April itu kan bulan puasa ya. Jadi coba kita atur juga praktek kliniknya. Kalau masih bisa diatur sebelum bulan puasa, coba diatur, dan juga supaya tidak berbarengan dengan tingkat yang lain, mahasiswa yang lain, ataupun misalnya karena kan kita di sini juga ada prodi D3 yang juga melakukan praktek. Ya, rencananya untuk praktek klinik KMB 4 untuk mahasiswa semester 8 sudah diterima di Rumah Sakit Koja. Ya, kalau kemarin semester 6 yang praktek di sana ya untuk KMB 3-nya. Jadi supaya ada suasana baru bertukar. Yang 6 masuk ke Duren Sawit. Ya. Lanjut dengan praktikum keperawatan gerontik komunitas, praktikum entrepreneurship, baru nanti langsung ada lagi praktek klinik manajemen keperawatan 2. Kita rencanakan di tahap penerapan ini nanti masuk ke Rumah Sakit Tarakan. Ya, kita baru lagi nih menggunakan Rumah Sakit Tarakan, walaupun memang sudah lama ada MOU. Kita akan buka lagi ya, supaya variasi kasus yang didapatkan juga banyak. Ya. Selanjutnya nanti pada tahap ini diharapkan proses skripsinya jalan. Ya, baik itu perizinan, perbaikan-perbaikan proposal, penyempurnaan misalnya nanti proposalnya, kuesionernya, dan lain-lainnya, diharapkan di periode ini juga dijalankan. Kalian klinik kan tidak tidak full, walaupun misalnya dinas pagi. Kalau dinas pagi sampai siang, sorenya masih ada waktu. Selain mengerjakan tugas kliniknya, ya, juga diharapkan skripsinya. Tapi jangan sampai nanti skripsinya saja yang dikerjakan, tapi tugas praktikum dan kliniknya tidak. Sementara masih ada di periode tersebut. Itu juga tidak boleh. Ya. Selanjutnya, sampai nanti libur Idul Fitri, dilanjut lagi penyusunan skripsi. Ya, skripsi 2 minggu, nanti ada ujian sidang. Ya, supaya nanti tidak saat di laporan baru dicek plagiarismenya, baiknya daripada saat penyusunan proposal juga sudah diperiksa plagiatnya, sehingga pada saat sudah selesai di laporan, begitu dicek ternyata plagiatnya sampai 70%, nah itu kan membongkarnya luar biasa. Belum lagi stresnya, waktu sudah di ujung. Ya, kalau misalnya bisa di sini sudah mengambil data, ya ini akan lebih baik. Ya, manajemen waktunya yang dipentingkan di sini. Praktek manajemen ya termasuk manajemen pada tugas diri sendiri. Ya, lanjut dapat evaluasi dan nanti akan ada uji praklinik untuk mahasiswa semester 8. Ya. Selanjutnya Ibu akan sampaikan ini untuk yang membedakan dengan kelas RKI nanti untuk ROP-nya, tapi memang dibuat terpisah, tapi sebenarnya kalau untuk praktikum tadi sudah ada di sini. Mahasiswa semester 2, 4, dan 8 sebenarnya sudah mengisi KRS, tentunya sudah tahu mata kuliah apa yang diambil. Sudah punya cita-cita yang mana nih, saya harus dapat nilai sekian-sekian.
Ya, ini mata kuliah semester 2, ini semester 4, kalian sudah mengisi di apa namanya di KRS-nya ya. Ini semester 6, 18 semester 8. Nah, semester 8 ini ternyata bahasa Inggris dalam keperawatan sudah pernah waktu itu didapatkan pada saat bridging ya. Benar ya? Siapa nih ketua kelasnya? Ahmad Tasrif. Iya Ibu, benar. Benar ya. Jadi nanti ini ada di jadwal tapi tetap jadwal tapi tidak jalankan kuliahnya. Karena sudah dijalankan di semester antara ya bridging ya dulu ya diambil di bridging. Jadi nilainya aja nanti yang dimasukkan gitu. Jadi waktunya nanti bisa digunakan untuk mengerjakan skripsi. Ya. Ya, kalau dilihat jangan melihat mungkin kalau adik-adiknya lihat dikit amat SKS-nya. Tapi lihat nih di sini, P-nya 2 dan K-nya 9. Berat nih. Jangan hanya sekedar melihat ininya. Ya, jangan melihat jumlah totalnya. Tadi kan ada yang 21, ada yang 20, ya ini cuma 16. Tapi cukup berat. Ya. Profesi selanjutnya Ibu lanjutkan dulu untuk penanggung jawab mata kuliah. Ini nanti yang sudah sipen-sipen yang ditunjuk, sengaja Ibu minta sipennya namanya dulu sehingga pada saat melihat ini kalian udah tahu. Ya, patofisiologi ya sudah kenal dengan Bu Pramita kemarin yang pegang IBD. Yang mengajar sih bukan Bu Pramita, tapi dokter ini ada 2 sebenarnya, satu lagi belum dimasukkan namanya, ini dari UPN. Farmakologi Ibu Devi Luciani, tapi bukan juga Bu Dewi yang mengajar adalah tim dosen Departemen Farmakologi FKUI. Ini memang sudah dipakai dari angkatan pertama. Ya, Pancasila dengan Ibu Seratun, juga bukan Bu Seratun yang mengajar, tapi Ibu Novia dan Pak Surya. Ya, komunikasi. Nah, sebelum apa namanya Ibu sampaikan lebih lanjut, ada sedikit perbedaan di mana setiap kelas dosennya belum tentu sama. Ya, kalau ini mungkin sama komunikasi karena Patim dosennya sama. Antropologi juga sama, bahasa Inggris sama, tapi nanti ada mata kuliah nih nanti ya di keperawatan dasar ya. Bahasa Inggris Bu Nur Dahlia, metodologi keperawatan Bu Syab Dewiani, keperawatan dasar 1. Kalau dilihat di sini 1A, 1B, dan 1 RKI, dosennya beda, tapi penanggung jawabnya sama. Ya, Bu Ratna. Kelas 1A dengan Bu Ratna, Bu Pramita, Bu Deswani, dan Bu Sri Juwitaningsih. Kelas B Bu Ratna, Bu Ulti, Ibu sendiri, dan Bu Eviana. RKI Bu Ratna, Bu Titi, Bu Deswani, dan Bu Eviana. Dengan berbeda-beda ini di jadwal teori memang dibuatkan berbeda. Ya, kalau misalnya di jadwal tersebut di hari yang sama yang ternyata jadwalnya adalah Bu Ratna, semuanya kelasnya boleh digabung. Tapi kalau misalnya jadwal berikutnya, topiknya misalnya cuma satu, misalnya integumen, topiknya tentang integumen. Yang satu dosennya Bu Pramita, yang satu Bu Ulti, yang satu Bu Titi. Yaitu kelasnya dipisah, nanti di breakout. Ya, di breakout dari apa namanya Zoom-nya. Ya. Selanjutnya semester 4 KMB 2 ini dengan Ibu lanjut, Ibu megang hanya satu mata kuliah saja sebagai penanggung jawab. Ini juga beda-beda timnya. Yang di kelas 2A, 2B, 2 RKI, tapi penanggung jawab ada di 3 kelas tentunya. Keperawatan anak dengan Bu Titi sama, keperawatan maternitas dengan Ibu Deswani juga kondisinya sama. Oh, satu lagi yang Ibu terlewatkan. Ada kita kedatangan Ibu dosen baru pindahan, namanya Ibu Nurlina Supartini SKP MPH, yang nanti akan masuk di keilmuan keperawatan maternitas bergabung dengan Ibu Deswani. Nanti silakan berkenalan langsung ya pada saat pelaksanaan pembelajaran. Tapi beliau belum menjadi penanggung jawab mata kuliah. Ini penanggung jawab mata kuliah Ibu Sri Juwitaningsih. Selanjutnya praktek klinik keperawatan dasar dengan Bu Sab Dewiani. Ini pertama kali masuk ke klinik ya. Kemarin sudah ucap janji, udah pakai baju putih-putih, sekarang berarti udah siap turun. Ya, jangan pingsan ya nanti pertama kali turun ya. Tanya kakak-kakaknya tipnya apa. Ya, 1-2 hari bingung nggak apa-apa, jangan sampai berhari-hari.
Biostatistik dengan Bu SK, berarti kalau di sini tulisnya cuman satu kotak seperti ini, berarti dosennya sama nih di di 3 kelas. Evidence based nursing ini berbeda mata kuliah, karena berbeda kurikulum ya. Yang semester 2 dan 4 kurikulumnya 2020, ini mata kuliah baru, penanggung jawab mata kuliahnya Ibu Pramita. 2A, 2B, dan 2 RKI dosennya beda. PBAK, kalau PBAK ini pendidikan budaya anti korupsi merupakan mata kuliah titipan. Mata kuliah ini timnya tidak akan berganti-ganti dia, tapi ada 5 tim dan mereka berputar di 3 kelas ini. Semester 6 manajemen bencana, ini semester 6 ada 2 kelas ya dengan Bu Paula. KMB 4 yang semester 6 dengan Ibu Nelly. Keperawatan anak lanjut dengan Bu Titi. Keperawatan keluarga 2 dengan Bu Mia. Komunitas dengan Bu Tin. Ini kalau sudah mata kuliah keilmuan ini yang memang udah keilmuannya departemen yang pegang. Ya, Gerontik Ibu Yeti. Yang lanjut juga yang profesi juga Bu Yeti, home health nursing Ibu Puji. Nah, ini semester 8 manajemen keperawatan Ibu Prayetni. Ya, di sini nih skripsi banyak. Kalau skripsi memang banyak ya pembimbingnya, ada pembimbing utama, ada pembimbing pendamping. Penanggung jawab mata kuliahnya adalah Ibu Eviana. Ya. Selanjutnya bahasa Inggris dalam keperawatan ini hanya Ibu tuliskan ya, karena walaupun ini sudah ya Ahmad ya, tapi tetap harus dituliskan di struktur karena nilai yang kemarin tuh dimasukkannya di sini nanti di AIS. Entrepreneurship dengan Ibu Nur Halimah, keperawatan guaranteed B18, KMB 4 di semester ini dengan Ibu Seratun yang satu kelas. Kenapa Bu Seratun? Karena Bu Seratun di atas tadi kan ada megang penanggung jawab mata kuliah yang lain. Ya, ini yang tempat prakteknya beda. Ya, ini profesi. Nanti tinggal dilihat di jadwal. Ya. Selanjutnya ada satu lagi yang mau Ibu share sebentar. Mungkin dari mahasiswa semester 8, ketua kelas atau sekretarisnya bisa dicatat dulu saja untuk kuota ya, untuk mengisi Nah, di sini ya, ini belum dituliskan karena kalau untuk yang ke pembimbing pendampingnya nanti akan diatur lagi oleh PJMK. Silakan dicatat yang masuk dengan peminatan KMB ada 8. Ahmad, siapa yang catat Ahmad? Ya, sedang saya catat. Ya, KMB 8, komunitas 10 ya, 18. Kamu nggak usah tuliskan ini ya, KMB yang ini sama Bu Nelly, ini sama Pak Aceh, ini nggak usah. Nanti kami yang mengatur di departemen. Ya, mahasiswa tidak memilih, tulis peminatannya saja. Ya. KMB 8, komunitasnya ada tadi berapa? 10 ya. 10, 18, berarti maternitas 6, 24, anak 8, 30. Benar ya ini? Jiwa 5. Benar nggak, Ahmad? Udah 37 belum ya? Sudah? Sudah Ibu, sudah 37. Oke. Mudah-mudahan kalau bisa hari ini ya. Silakan diatur ya supaya sambil mencari kira-kira topiknya apa. Kalau memang yang sudah ada yang sudah punya topik, kalau bisa kemarin kayak sudah dapat mata kuliah riset, ada baiknya meneruskan, itu lebih baik. Ya, ikuti kuota yang tadi. Nah, sebelum nanti Pak Danang siap untuk penjelasan daftar hadir ya, Pak Danang? Ya, Bu. Ya, oke. Sebentar. Sebelum Pak Danang akan menyampaikan terkait daftar hadir, ya, Ibu akan sampaikan di sini bahwa kita di Prodi Sarjana Terapan dan Prodinas akan melakukan reakreditasi. Mohon doa, dukungan, dan bantuannya ya untuk mensukseskan akreditasi ini. Karena akreditasi bukan hanya tugas Ibu Putu, Ibu Deswani, Pak Danang, Ibu Farah,
dan juga ibu bapak dosen yang lain dan juga tenaga kependidikan maupun PLP, tapi ini akan berdampak kalian sebagai mahasiswa juga nanti sebagai alumni. Ya, karena ini akan dibawa sampai di mana-mana. Ya, jadi nanti kalau ada diminta untuk bantuan untuk membuat atau menyelesaikan apa, mohon berespon dengan cepat. Ya, mungkin kalau sekarang sudah ada Ibu ada lebih sering, lebih gampangnya ke ketua kelas, ya bukan ketua kelasnya yang menyelesaikan, tapi menyampaikan ke teman-teman di grupnya. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya mungkin Bu Deswani dulu sebelum Pak Danang. Bu Des, ada yang mau disampaikan, Bu Des? Ya, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Ya, Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Des. Ya, udah kedengaran suaranya, Bu? Jelas, Bu Des. Oke. Apa yang disampaikan Ibu Bu Putu itu udah mencakup semua untuk kegiatan RKI. Cuman Ibu pesan supaya Keras ya kita suaranya ya? kurang keras ya. Iya. Sudah keras belum? Ya, sudah. Oke. Dokumen kita mulai sekarang itu udah in English semua, baik absen maupun berita acara. Jadi semuanya Sipen sudah menyiapkan baik itu topik, kemudian semua dokumen dalam absensi sudah dalam bahasa Inggris. Kemarin kan dokumen kita masih dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang jadi kalian Sipen kalau bikin absensi untuk dosen itu baik kode mata kuliah, metode pembelajarannya sudah dalam bahasa Inggris semua. Terus ya Bu Putu mungkin kita lupa mendiskusikan bahwa mereka sudah perlu evaluasi TOEFL lagi ya. Terutama untuk semester 4. Jadi harus dilihat kenaikannya. Itu saya lihat kemarin ternyata kita agak kelihatan mestinya akhir semester kemarin udah kita evaluasi TOEFL mereka. Nah, ini mungkin dalam waktu dekat kita koordinasi dengan bagian bahasa untuk evaluasi TOEFL. Terus untuk yang TOEFL-nya masih di bawah mungkin perlu treatment karena memang sudah semester 4 dan kemampuan writing and reading dan speaking-nya memang harus meningkat ya. Jadi pesannya nanti dalam diskusi di ruangan maupun diskusi kasus sudah 75% in English sebenarnya. Nah, nanti kita akan evaluasi. Itu aja Bu yang terutama. Terus kemudian kalau dokumen RPS dan modul dari dosen belum berbahasa Inggris, kalian segera translate ke bahasa Inggris dan diperiksa kembali setelah ditranslate. Jadi kita buat dokumennya semuanya, pesannya ya pada tingkat semester 2 dan semester 4, mumpung kita dari awal semuanya sudah kita buat dalam bahasa Inggris. Itu aja Bu Putu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Des. Nanti untuk ROP akan saya share di grup ya Bu Des ya, di dua kelas, semua kelas ya, yang sudah fix. Oke. Baik, sebelum lewat, ini akan penjelasan daftar hadir dulu ya oleh Pak Danang. Mungkin Pak Danang data yang belum registrasi sudah direkap lagi belum ya untuk pagi ini? Terakhir kan kemarin sore kita sebelum pulang jam 4 ya. Bentar Bu, saya lihat dulu ya. Ya, sambil Pak Danang mempersiapkan penjelasan untuk daftar hadir, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pas semua? Ya Bu. Ya, silakan di-share. Ya, videonya ketutup tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sehat. Ini berikut dibuka yang dong videonya, Pak Danang. Bentar. Nggak kelihatan nanti muka gantengnya. Tuh, belum pakai masker. Nah, ketahuan nggak pakai masker. Lagi sepi. Kalian yang lain ya, yang rambutnya gondrong, silakan potong ya. Kalau perempuan karena pakai kerudung nggak kelihatan. Ya, silakan. Ya, ini saya share. Bentar.
Aduh, jangan deketan sama itu. Ini Ini mau untuk disampaikan daftar, oke, ini yang registrasi ya. ini yang daftar yang sudah ICRS dan belum ICRS tingkat 1A masih kurang, seharusnya totalnya itu apa ya? 1A itu 1A itu 44. 44. 1A 44. Yang belum registrasi Galuh, Masrul, Vanessa, Vini. Untuk 1B tadi barusan dicek sudah komplit semua 40. 1 RKI juga udah 40. Tingkat 2A seharusnya 47, kurang 1 mahasiswa lagi yang belum registrasi atas nama Sofa. Tingkat 2B 45, totalnya 1 mahasiswa belum registrasi atas nama Nanda Astia Rosmala. Tingkat 2 RKI seharusnya 23, kurang 2. Tapi di sini yang saya info dari depan katanya atas nama Mita Juwita itu keluar. Ada yang tahu nggak ya? Masih saya Juwita temannya. adakah? Apa? Mau Bu? Ada yang tahu nih Mita Juwita kelas RKI? Apa benar keluar? Hafid? Soalnya status di listnya kosong. Ya nanti ditanya lagi Pak Danang. Tingkat 3A. Lanjut aja. Tingkat 3A itu komplit 33 mahasiswa. Tingkat 3B 35 mahasiswa. Tingkat 4 37. Tingkat 5 profesi hanya Rahman itu Ya. PA saya. Ya. Ini Bu. Terus kalau yang ini untuk data lanjut itunya daftar hadir Mas Danang. Daftar hadir ya? Ya, sambil Mas Pak Danang mempersiapkan, saat ini kita coba membuatkan model daftar hadir yang lebih simpel. Ya. Akan dijelaskan, kalian waktu yang rumit aja bisa, ini yang simpel lebih bisa. Ibu yakin. Silakan Pak Danang lanjutkan. Yang format yang kemarin. Ini format untuk pembelajaran tahun akademik 2001-2022 semester genap. Di sini di Google Drive-nya, sini ada 2 prodi, yaitu prodi Pepersinas dan prodi D3 keperawatan. Kalian pilih di Google Drive-nya ini, nanti saya share link untuk Google Drive-nya ke grup WA. Jadi kita pilih di sini contoh Pepersinas. Ini saya lagi mau bikin PKL sekarang itu bunyinya. Ya, di sini kita lihat. Nah, di sini dalamnya ada daftar hadir. Nah, di sini ada semester 2 untuk tingkat 1, semester 4 untuk tingkat 2, semester 6 untuk tingkat 3, semester 8 untuk tingkat 4, semester 2 profesi untuk yang tingkat 5. Contoh untuk semester 2 untuk kelas tingkat 1. Di sini dalamnya ada sesuai kelasnya tingkat 1A, 1B, 1 RKI, sama juga dengan ini juga semester 4 juga ada 2A, 2B, 2 RKI. Sesuai ada kelasnya juga semester 6 3A, 3B, semester 8 tingkat 4 karena 1 kelas. Semester 2 profesi juga sama. Nah, contoh di dalam semester 2 kita lihat isinya. Contoh di kelas 1 RKI. Kita ambil mata kuliah patofisiologi di sini.
Sama gimana sih? Di sini ada daftar hadir dan daftar praktikum. Jadi isi di Google Drive itu tiap masing-masing kelas sudah ada isinya seperti ini, daftar hadir teori, daftar hadir praktikum. Kita buka contohnya daftar hadir teori. Untuk semester 4 kita lihat total ya kelas. Dulu kalau nggak dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nggak marah. Disampaikan apa yang diisi, Pak Danang. Ya. Jadi kalian Siapa yang mengisi, tugasnya siapa? tugas untuk mengisi ini semua mahasiswa ini contohnya di sini nih. Pertama kita isi program studi. Ini Sipen yang ngisi Sipen program studi, semester, kelas, mata kuliah, pertemuan keberapa, hari, tanggal, jam mulai, jam selesai, nama dosen pengajarnya, materinya, metodenya. Ini yang ngisi Sipen. Nah, kalau yang ini masing-masing mahasiswa mengisi tanda tangannya, tinggal di copy pastekan, nanti saya contohkan. Untuk SS kita kasih 3. Di SS kegiatan pembelajaran itu harus ada foto screenshotnya dosen yang mengajar dan mahasiswa juga. Nah, untuk di sini Sipen tiap mata kuliah ditulis saja nama dosen pengajarnya, NIP-nya, PJ mata kuliahnya. Untuk tantangannya nanti di akhir semester saja. Untuk meminta tantangan ini, tantangan dosen pengajar, PJ mata kuliah, dan ketua kaprodinya. Nah, di sini contohnya misalnya pertemuan keberapa, dosennya siapa, ya kan? Di Cipen jangan lupa di sini pertemuan ditandain. Saya pertemuan 1, misalnya Ibu Niluh Putu, di rename aja di sini, di rename, diganti nama pertemuan 1 Ibu Niluh Putu. Nah, nanti kalau udah akhir semester baru minta tantangannya. Jadi di sini kegiatan SS pembelajarannya kita sediakan 3. Sama juga isinya dengan praktikum juga sama. Pertemuan di sini sudah saya siapkan sampai dengan 16 pertemuan. 15 dan 16 itu sudah sih 14 pertemuan, cuman 15 dan 16 itu masuknya ke UTS UAS. Karena praktikum PND1 sudah Anda lewati di semester kemarin. Berikutnya praktikum keperawatan maternitas, praktikum keperawatan individual. Nah, ini udah saya siapkan semua, udah ada nama-namanya. Untuk mengcopy tantangan mahasiswanya, untuk mengcopy tantangannya itu kita contoh pertama, contohnya seperti ini. Misalnya tantangan contoh tantangan saya deh. Ini kita copy, kontrol nih C, copy, kita kopikan ke sini. Misalnya ini, tinggal tempel aja tantangannya. Nggak muncul ya? Dulu Bu, agak lemotin. Fotografi. Enggak, itu nggak apa-apa kok di copy, disebutnya pas kontrol V. Oh iya. Ya, masih ada yang proses ya. Mau. Tempel aja. Dari ketua kelas ada yang pertanyaan? Halo. Saya Indonesia dari kelas 2A.
Di sini belum bayar ya. Danang coba pakai spesial, Pak. Iya betul. Masuk aja. Gimana? 80 kan ya? Pemilih yang belum Mas, lu berangkatnya siang ya? Soalnya harus ada itu dulu satu, takut ada itu, harus dari pasar. Dari pasar loh. Mak, kemarin kirim email mana, Mak? Yang mana, Mak? Tas, dapat cuma. Roti coba. Nggak mau loh. Coba ini. Ini mana? Ini sudah tahun. Iya, kan ini mau gue Iya. sebelumnya Nggak apa-apa, dilanjut aja. Mungkin bentuk apa namanya tangannya ini harus di mana, di JPEG apa di mana simpannya? Yang penting format tanda tangannya JPG. JPG ya. JPG. Ntar nih daftarnya saya betulin dulu sebelum perkuliahan besok Senin. Jadi di sini udah semua ya pertemuan udah saya sediakan sampai 16 pertemuan. Terus untuk yang daftar hadir praktikum juga sama. Ini juga sama. Sudah saya siapkan nama-namanya, mahasiswanya. Pertemuan juga sampai 16. Jangan lupa di sini disisipkan di setiap sheet-nya ini dosen pengajarnya. Kayak tadi misalnya Bu Nilo Putu. Pertemuan 1 di rename Bu Nilo Putu. Untuk mensisipkan tanda tangan di sini udah otomatis menyimpan sendiri. Nah, setiap akhir pertemuan pembelajaran di pertemuan 1, 2, 3 ini mohon Cipen tiap mata kuliah memantau apakah temannya sudah mengisi tanda tangan atau belum. Karena kalau masuk kuliah tanpa mengisi daftar hadir sama aja kalian dianggap tidak hadir perkuliahan. Terus untuk jurnal perkuliahan ini diisi juga tiap pertemuan juga. Ini ditulis kelasnya apa, prodinya apa, tanggalnya, jam mulainya, jam selesai, mata kuliah, materinya apa, dosennya siapa, jumlah hadir mahasiswanya berapa orang, yang tidak hadir itu siapa, keterangannya itu saja siapa namanya. Nah di sini nanti untuk tantangan kaprodinya di akhir semester saja. Kalau untuk sekretaris jangan lupa ditulis nama sama NIM-nya. NIM saja bukan NIM. Nanti betulin dulu. Udah gitu. Nanti tersimpan sendiri otomatis datanya. Ada pertanyaan? Ini yang ngisi sekretaris ya Pak Danang ya? Ya, sekretaris Bu. Ini bagian ini. Ya. Jurnal ya? Nah, tapi kalau Sekretaris ya? untuk dosen sipen mata kuliah tinggal ini aja. Kasih link ininya nih, di copy nih link atasnya ini nih. Google Drive-nya ini copy, kirim ke dosen, misalnya Bu Nilo Putu, kirim link ininya untuk mengisi ini nanti di akhir semester untuk meminta tanda tangan ini.
Ini dosen pengajarnya sama PJ-nya atau kaprodinya. Tuh. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Danang. Ibu? Ini sebenarnya manual ya, manual sekali sebenarnya. Wow. Ya, jadi yang mengisi tadi adalah apa namanya dibantu oleh Sipen untuk SS, tanda tangannya bisa mengisi sendiri. Oh. Tadi untuk pertemuan 1, 2 sampai 16 tersebut Irene, misalnya pertama Ibu yang masuk, ganti pertemuan 1 Ibu Putu. Misalnya pertemuan 2 Bu Deswani, pertemuan 2-nya di Renem ditulis tetap pertemuan 2 tapi ada di sebelahnya Deswani, Putu gitu dan seterusnya. 16 ini termasuk tadi UTS UAS ya Pak Danang ya, masuk ya semua ya. Ya. UTS juga Karena mengisi kita daftar pakai hadir absen ini karena presensi belum masih ada perbaikan dari Usilkomnya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti mahasiswa dapat Google Drive ini lewat siapa, Pak Danang? Nanti saya kirim di ini di Ya. grup kelasnya saya kirimin. Oh, di grup kelas, oke. Oh, nanti kan ada kan kita kan ada grup ketua kelas. Makanya saya minta dia misalnya 3A atau 3B siapa ketua kelasnya atau sipennya. Oh iya. Saya gitu kan. Terus saya share ininya link Google Drive-nya. Ya. Ketua kelasnya mudah-mudahan nggak ganti dulu ya, ganti ketua kelas jangan tiap semester. Ganti ketua kelas itu kalau udah naik tingkat, kalau ya jangan tiap semester ganti ketua kelas, sekretaris. Ya kalau sipen ya bergantian. Ya. Cukup Pak Danang ini? Cukup, Bu. Cukup ya, makasih. Ya, selanjutnya untuk link perkuliahan gimana tadi Pak Danang? Apakah sama dengan yang semester gasal? Link perkuliahan untuk Zoom-nya. Teori, praktikum, kalau yang perlu via daring? Kalau untuk ini tinggal copy aja, Bu nih. Bukan link kuliah Zoom, link Oh, Zoom. Zoom. Ya. Itu sesuai saya megang di tingkat. Coba disebutkan tingkat 1 ke siapa? Bentar, saya koordinasi dulu. Karena kalau link perkuliahan itu kan kelas, dia tidak tidak berubah setiap hari ya. Cuman nanti karena kelasnya terpisah yang mengajarnya hanya breakout di dalam. Ya, siapa? Ya, Bu. Untuk nurse tingkat 1 AB dan RKI itu link perkuliahannya Zoom-nya itu yang megang Bu Deswani. Untuk nurse tingkat 2 AB dan RKI itu Ibu Farah. Ya. Untuk nurse tingkat 3, 4 dan 5 saya 3 AB. Sekarang yang tingkat 3 sekarang kan AB. 3 siapa? Berarti 4. 3, 4 kayaknya. 3, 4 saya, Bu. Iya, 3, 4. Oke. Karena link yang di saya kan bisa yang link rapat sama untuk profesi. Jadi nggak berubah ya. Bu Putu megang link rapat dan untuk tingkat profesi. Ya, boleh nanti link perkuliahan tingkat 1, 2, 3, 4 ya dikirim saja di grup ketua kelas. Ya. Iya. Okay. Supaya tidak nggak bertanya-tanya lagi. Ya. Bisa di stop share? Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang. Screenshot nggak, Bu? Di sini Screenshot. Ibu akan kirimkan link untuk sosialisasi visi misi. Mohon diisi yang mengisi kecuali mahasiswa semester 2 ya. Karena ini akan dibuatnya per 2020. Jadi mahasiswa semester 4, 6, 8 nanti dan profesi dan juga alumni. Mohon diisi untuk sosialisasi visi misi. Mudah-mudahan tidak sampai ada yang tidak tahu visi misi Prodiners. Ya. Sebentar ini ya. Tadi udah Ibu sebutkan di mana-mana juga kalau ada
Pertemuan pasti disebutkan pada tahun 2028 menghasilkan nurse yang unggul dalam asuhan keperawatan lanjut usia dengan menerapkan ilmu dan teknologi keperawatan. Ya, tadi sudah ada yang SS belum ini ya? Ahmad pakai apa? Saya udah, Bu. Udah saya SS, Oh Bu. iya, iya, Ya, baik. oke. Pak Danang tolong dibuat daftar hadirnya untuk hari ini ya. Nah, ini misinya ada 4, ya. Ada 4 di sini, dan juga tujuannya ada 4. Ibu akan kirimkan linknya ke grup kelas. Kalau Ibu mengirimkan ke grup kelas yang sering tertinggal itu tingkat 3. Jadi Ibu sering, karena grupnya agak, mungkin bisa diganti yang grup kalau yang lainnya kan nulis TK 1 A, B, RKI, TK 2 A, B, RKI gitu ya. Yang tingkat 3 ini mungkin bisa dirubah deh itunya, nama grupnya supaya gampang Ibu cari ya. Nanti juga Ibu kirimkan ke ketua kelas. Mohon saat ini juga diisi untuk sosialisasi visi misi karena merupakan data untuk akreditasi. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat ya. Sudah lewat 1 semester bagi yang semester 2. Semester 4 ada di tengah. Semester 6 lebih tengah lagi ya Yahya ya. Adanya di tengah-tengah banget ya. Semester 8 ini adalah penghujung yang cukup ya. Perlu ekstra ekstra untuk menjaga kesehatannya, jangan sampai ambruk. Ya, yang lainnya bukannya enggak, tapi khusus karena cukup banyak kegiatannya. Ya, sebelum nanti masuk ke profesi. Begitu. Kalau profesi kakak kalian ya, mereka sudah mulai praktek, sudah minggu kedua bahkan, karena memang lebih panjang. Ya, satu lagi mungkin untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, lomba-lomba, kalau memang ada silakan ya diikuti ya. Boleh nanti kalau lapor lewat Pak Aceh ataupun ke Ibu ya. Dan untuk KRS dan KHS ini tidak bosan-bosan Ibu ingatkan ya, mohon disiapkan. Ya, KRS dan KHS setiap semester itu kalian pegang. Jangan sampai nanti di pertengahan, Bu, saya ada di kantor orang tua saya bisa mengajukan beasiswa dan lain-lain. Biasanya syaratnya tuh KHS itu udah syarat mutlak. Ya, surat keterangan kuliah yang seperti itu memang merupakan hal yang sudah umum. Supaya kesempatannya tidak hilang, mohon kan tinggal disiapkan tetap. Kita sudah punya KHS semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi begitu ada kesempatan, baik itu beasiswa dari manapun, udah tinggal diajukan. Ya, kalau yang dari beasiswa dari Poltekkes saja kan terbatas, beasiswa yang Gakin maupun yang beasiswa BNI. Ya, sehingga kesempatannya tidak hilang. Ya, kesempatannya misalnya tinggal itu kan kalau hal-hal seperti itu kan waktunya nggak lama, dikasih waktu 3 hari, belum lagi kalau misalnya butuh surat keterangan RT RW dan lain-lain, habis waktunya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Yang banyak tuh ini nih yang semester 8, Ahmad Tasrif ketua kelasnya, ada yang mau disampaikan? Bu, Ya, untuk mahasiswa di sini ada yang namanya Vini nggak? Vini. Apa? Vini. Vini Sarwatul Mufidah. Aduh, nggak kedengeran. Atas nama Vini, Bu. Sebentar. Ya ampun, berisik banget ini. Atas nama Vini Sarwatul Mufidah ada nggak? Di mana? Tingkat 1. Adakah atas nama siapa tadi? Vini Sarwatul Mufidah. Ada yang lihat nggak nama-nama tersebut? Karena PA-nya kan Bu Puji, Bu. Di sini dia udah ngisi RS. Kita Ya. ditanyain dia udah bayar apa belum sama Sekjur ini. Kalau emang sudah bayar tinggal mau saya ini. Vini. Ini ada Bu. Nama namanya Vini. Udah, Bapak.
Ini udah bayar UKT belum? Sudah. Bisa dikirimin nggak? Ini ya, buktinya bayarnya. Oh iya Pak, sebentar. Cicilan atau bayar 8.400.000 atau pakai tunda UKT? Siapa lagi, Pak Danang? Mohon nama-nama tadi yang disebutkan oleh Pak Danang, mudah-mudahan semua menyimak. Hubungi Nanda. Pak Danang sekarang ya, karena Ya, kita kalau sedang ini buat hubungi rekap. saya ya. Yang tadi saya sebutin Ya. lagi. Ya, mohon hubungi Pak Danang sekarang ya. Ini sudah terlambat sebelumnya. Ya, kalau kalian ada di kampus lain, namanya tidak masuk itu dalam registrasi, statusnya bukan sebagai mahasiswa loh. Bukan sebagai mahasiswa aktif kalau kondisinya seperti itu ya. Mohon kerjasamanya semuanya baik dalam hal apapun ya. Kalau memang masih ada kesulitan silakan disampaikan. Orang tua kalian di sini adalah pembimbing akademik kalian ya. Jangan lari ya. Kita juga pasti akan mempertimbangkan segala sesuatunya. Kalau memang masih ada orang tuanya, masih ada kebutuhan yang lain, kita tidak akan maksa. Yang penting jangan lari. Ya. Oke, ada lagi Pak Danang? Link tadi sudah ya, tinggal dikirimkan. Ini untuk Tendik admin kita yang menggantikan Bu Laras. Bu Farah, silakan Bu Farah memperkenalkan diri sebelum kita tutup ya. Kan belum semua tahu Bu Farah ya. Cuman Yahya yang senyum, cuman Yahya yang tahu nih, jangan-jangan nih. Ya, silakan Bu Farah, perkenalkan. Kalau ukuran sih nggak berbeda sama Bu Laras ya. Iya, selamat pagi. Saya dengan Farah yang menggantikan Ibu Laras sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang udah pernah ketemu memberikan KRS atau KHS sebelumnya. Oke. Ya.